Assalamualaikum Sobat Football United. Masalah di musim panas nanti menurut gue dengan situasi saat ini ada masalah ataupun tantangan ya, mungkin lebih tepatnya untuk manajemen Manchester United. Di sisi lain manajemen Manchester United ataupun squad Manchester United ini butuh perbaikan, butuh mendatangkan pemain-pemain baru. Tapi seperti juga diinformasikan, Manchester United harus menjaga keseimbangan ini ya di bursa transfer dengan mereka juga harus melepas pemain-pemain. Dan yang disebut dengan melepas ini bukan hanya pemain yang kontraknya tidak diperpanjang, itu juga akan dilakukan. Cuman menurut gue tantangannya tidak sebesar ketika Manchester United ini harus menjual pemain. Nah, seperti periode-periode sebelumnya, menjual pemain bagi Manchester United itu saja sudah memiliki tantangan yang besar, di mana bagaimana manajemen ini harus bisa menjaga valuasi terkait dengan PSR supaya tidak rugi. Di musim panas nanti menurut gue ada dua pemain ini yang berpotensi menjadi masalah atau memberikan tantangan yang besar dalam usaha manajemen Manchester United melepas ya. Pertama, gua ingin jadi ada dua pemain, itu adalah Jadon Sancho dan juga Casemiro. Langsung aja gua pertama ingin ke Casemiro dulu. Casemiro ini didatangkan di tahun 2022 di musim panas dengan harga 70,6 juta euro. Pada saat itu periode pertama dari Erik ten Hag. Kontrak sendiri ada 4 tahun, dan kalau gue hitung secara PSR ya, katakanlah dia 71 lalu dibagi 4 tahun, maka 17,7. Dia ini kontrak akan berakhir tahun 2026, berarti sudah 3 musim. Dan setelah dia 3 musim ini, maka Manchester United kalau melepas Casemiro ini 17,7, minimal 17,7 supaya tidak menderita kerugian PSR. Apakah ini akan menjadi hal yang mudah? Bisa ya, bisa enggak ya. Karena kalau melihat dari sisi transfer, mungkin angka transfer 17,7 itu tidak begitu tinggi, terutama jika ada klub misalnya dari luar Eropa ya, ataupun juga dari Eropa, melihat bagaimana Casemiro ini walaupun di beberapa pertandingan terakhir, terutama setelah Ruben Amorim ini datang ke Manchester United, tidak lagi menjadi pilihan utama, tapi di beberapa pertandingan terakhir ketika dia diberi kesempatan, dia bisa bermain dengan bagus. Tentu saja ada situasi-situasi yang membuat Casemiro ini bisa bermain dengan kapasitas tinggi. Misalnya, tidak harus banyak mengcover area, tidak harus secara cepat ya melakukan transisi, hal-hal seperti itu. Usia Casemiro saat ini 33, dan gua pikir di usia 33 ini seandainya ada klub di Eropa yang ingin mentransfer Casemiro ya dengan angka 17 juta euro, ini masih sangat mungkin dari sisi transfer, nilai transfer. Tapi yang memberatkan itu adalah dari sisi gaji, di mana saat ini gaji dari Casemiro itu merupakan yang tertinggi bahkan di Manchester United dengan angka 350.000 pounds per pekan. Ini angka yang fantastis. Dan kalau pihak dari Casemiro ataupun juga kubu dari Casemiro ini tidak atau enggan menurunkan valuasi gaji per pekannya, ini bisa menjadi penghalang yang besar. Karena bisa jadi ada tawaran dari klub lain, tapi kesepakatan secara personal tidak diraih. Dan ini akan menurut gue membuat Casemiro tidak akan kemana-mana. Ketika Casemiro tidak akan kemana-mana, maka Manchester United akan mau tidak mau akan bersama lagi dengan Casemiro sampai dengan kontraknya dia habis. Dan ini berarti Manchester United harus mengeluarkan 350.000 pounds per pekan, angka yang sangat tinggi dengan kontribusi. Tadi gue katakan ya, Casemiro tidak masuk skema utama dari Ruben Amorim. Jadi dengan angka gaji yang tinggi, tapi mungkin menit bermainnya tidak setinggi, dan itu juga berarti kontribusinya juga tidak sepadan.
Kalau gue flashback memang Casemiro ini datang di pada saat itu, kalau Sobat Football United ingat ya, bagaimana manajemen Manchester United ini sangat getol ingin mendatangkan Frenkie de Jong. Ditunggu sebulan lebih, kesepakatan dengan Barcelona dikabarkan oleh Fabrizio Romano pada saat itu sudah diraih, angka sekitar 85 juta euro, tapi sang pemain tidak sepakat untuk meninggalkan Barcelona. Akibatnya deal tersebut batal. Manchester United sempat memulai kompetisi menurut gua ya tanpa pemain baru di lini tengah. Namun kemudian diputuskan untuk mendatangkan Casemiro. Apakah pada saat itu panic buying? Menurut gue bisa jadi demikian, karena kalau melihat profil dari Casemiro dan juga Frenkie de Jong ini tidak sama. Dan kalau gue tarik lagi ke belakang, bagaimana ada wawancara kalau tidak salah dengan Erik ten Hag ya, rencananya pada saat itu memang mendatangkan dua pemain ini sekaligus. Jadi Frenkie de Jong dan juga Casemiro. Artinya mendatangkan Casemiro ini bukan sebagai alternatif dari Frenkie de Jong. Cuman ya menurut gue di musim pertama dia fantastis. Musim kedua ada perubahan skema ya, dari 4-2-3-1 lebih ke 4-1-4-1. Casemiro ada penampilan yang menurun, cedera pun juga lebih sering diderita oleh pemain ini. Akibatnya dia tidak maksimal, dan kali ini menjalani di musim ketiganya dengan situasi yang berbeda lagi, artinya dari sisi sistem permainan dan juga formasi, nampaknya ini tidak cocok dengan Casemiro. Nah, menurut gua ini lagi-lagi bukti bagaimana kinerja dari manajemen Manchester United yang tidak bagus, tidak optimal menurut gua. Tentu saja manajer ataupun head coach memiliki rekomendasi, tapi jangan lupa yang mengeksekusi itu adalah manajemen. Maksud gua begini, apapun rekomendasi yang berasal dari tim kepelatihan ya, staf teknis, ya manajemen harus bisa men-challenge, harus bisa menantang balik. Misalnya dengan pemain-pemain yang memang manajemen lihat ini bisa dimaksimalkan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Valuasi pun juga ternyata terlalu tinggi, dan hal-hal teknis lainnya terkait dengan kegiatan transfer. Dan menurut gua manajemen juga harus bisa menyediakan alternatif-alternatif kepada tim teknis. Hal ini sayangnya selama periode yang cukup panjang di Manchester United tidak terjadi. Kompetensi dari manajemen menurut gue tidak bagus, terutama dari sisi rekrutmen. Dan ketika gue katakan terkait dengan rekrutmen, ini bukan cuma analisa gue saja. Kalau gue ikuti beberapa podcast, misalnya artikel, memang salah satu hal mendasar yang harus diperbaiki di Manchester United ini adalah rekrutmen. Bukan hanya siapa yang didatangkan, tapi lebih dalam, lebih detail daripada itu. Berapa harganya, berapa kontraknya, berapa gajinya, cocok atau tidak dengan karakter klub, bukan hanya tim ataupun skuad, tapi juga klub. Lalu juga proyeksi jangka sedang dan juga jangka panjang. Hal-hal seperti itu nampaknya tidak terlalu diperhatikan oleh manajemen sebelumnya. Dan inilah buahnya ya, menurut gue Manchester United mengalami kesulitan. Ini tidak jauh berbeda dengan situasi kalau menurut gue Anthony Martial, di mana akhirnya manajemen Manchester United solusinya adalah ya menunggu sampai kontraknya habis, walaupun sang pemain di periode-periode terakhirnya sangat tidak bisa diandalkan oleh Manchester United, walaupun kompensasi yang harus diterima, artinya gaji ya, itu tetap tinggi. Dan menurut gue ini akan menjadi tantangan Casemiro terhadap manajemen Manchester United nanti ya. Ada beberapa kabar yang mengaitkan dia dengan Saudi, dengan MLS, belum ada sesuatu yang konkret sampai dengan saat ini. Dan kalau tidak ada sesuatu yang konkret sampai dibukanya nanti bursa transfer, apalagi sampai berjalan terus ya, pre-season, ini bisa menjadi masalah bagi Manchester United. Dan satu pemain lainnya yaitu adalah Jadon Sancho. Dikabarkan bahwa kalau tidak salah dari David Ornstein, ini jurnalis luar biasa dari The Athletic, bahwa Chelsea ini bisa saja membayar 5 juta pounds untuk supaya mereka tidak harus mengambil atau mentransfer Jadon Sancho senilai 20 juta. Jadi intinya, kalau Chelsea ini tidak ingin mengambil atau mentransfer Jadon Sancho dengan angka 20 juta, mereka tinggal membayar kompensasi senilai 5 juta kepada Manchester United, dan ya Sancho akan kembali lagi ke Manchester United. Gua berusaha untuk melihat hal ini dari dua sisi dulu nih. Pertama adalah dari Chelsea, ya.
Chelsea dengan penampilan Jadon Sancho yang seperti ini, menurut gua ketika nanti Jadon Sancho, misalnya Chelsea memutuskan untuk membayar Jadon Sancho 5 juta gitu ya ke ke Manchester United dan untuk mengembalikan Jadon Sancho, gua pikir fans dari Chelsea juga tidak akan bermasalah dengan hal tersebut. Melihat bagaimana situasi dengan Jadon Sancho pun juga dia tidak tampil impresif. Oke, di periode awal ketika dia hadir cukup oke. Tapi ternyata menurut gue grafik permainannya justru menurun. Dia pun juga menunjukkan attitude menurut gue yang tidak bagus. Ingat bagaimana ketika Rashford akhirnya ke Aston Villa, freedom, komentar yang diberikan oleh Jadon Sancho. Jadon Sancho seperti kayak dalam tanda kutip kayak ngomporin gitu ya. Dan ini menunjukkan menurut gue ya, attitude yang tidak bagus. Ini dilakukan dengan sosial media, di mana semua mata bisa melihatnya. Ini bukan sesuatu yang menurut gue bahkan profesional. Tapi inilah Jadon Sancho, di mana Jadon Sancho datang ya di musim atau pada saat itu di 2001, tahun 2001, dia datang dengan angka 85 juta euro. Pada saat itu merupakan salah satu talenta terbaik di Eropa bersama dengan Borussia Dortmund dengan Erling Haaland pada saat itu tentu saja ya. Tapi setelah datang di Manchester United hanya ada problem, masalah. Diplot di sisi kanan, dia ingin bermain di kiri. Lalu juga attitude dari Jadon Sancho yang naik turun, penampilan di atas lapangan pun juga tidak konsisten. Berbalik menurut gua ya cukup drastis jika dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan di Borussia Dortmund dan juga valuasi dari Jadon Sancho. Hal ini menurut gua Jadon Sancho pada saat datang direkomendasikan oleh Ole Gunnar Solskjaer, tapi gue tidak menitik beratkan bahwa kesalahan ini ada pada Ole Gunnar Solskjaer. Ingat, gue katakan lagi, yang mengeksekusi itu adalah manajemen. Manajemen juga memiliki wewenang menurut gue untuk memfilter, untuk men-challenge, untuk memberikan solusi lain ataupun alternatif lain dari rekomendasi tim teknis, termasuk manajer ataupun juga head coach. Dan itu tidak dilakukan. Bahkan manajemen lebih memilih untuk menunggu Jadon Sancho satu musim ya, tanpa memberikan alternatif lainnya. Dan ketika datang ternyata kalau dilihat dari apa yang terjadi di Manchester United perjalanan karirnya, ya ini sangat tidak sesuai. Belum lagi soal masalah gaji dari Jadon Sancho. Gajinya cukup tinggi, hampir 200.000 pounds per pekan. Ini angka yang tidak sedikit menurut gue. Dan balik lagi ya, ini menurut gue bisa menjadi masalah di musim panas nanti. Karena dengan penampilan saat ini, katakanlah Chelsea lebih memilih untuk membayar 5 juta pounds untuk Manchester United ya, supaya tidak jadi mengambil Jadon Sancho. Gue nggak tahu ada klub lain yang akan membayar valuasi dari Jadon Sancho, di mana Jadon Sancho akan menjalani periode akhir ya, artinya dari tahun 2000, dia kontraknya akan habis tahun 2026. Jadi dari tahun 2025 ini musim panas ke tahun 2026, dia akan menjalani periode terakhir di kontraknya bersama dengan Manchester United. Gua nggak yakin ada klub yang mau menebus kontrak dari ataupun biaya transfer dari Jadon Sancho dengan valuasi yang menghindarkan Manchester United dari kerugian PSR. Nah, ketika hadir di tahun 2022 itu valuasi ada di angka 85 juta. Dan ya dengan dengan kontrak yang menurut gua cukup tinggi di Manchester United. Dia datang ternyata tahun 2021. Jadi kontraknya itu ada 5 tahun. Valuasi ada di angka 17 juta per musimnya. Jadi kalau Manchester United ingin menghindarkan dari kerugian, maka ya ada klub yang harus mentransfer 17 juta minimal. Atau katakanlah seperti yang diberikan ke Chelsea, 20 juta. Nah, terkait dengan kesepakatan dengan Chelsea, ini juga lagi-lagi menunjukkan menurut gua ya kekurangan kualitas dari manajemen Manchester United. Bagaimana mereka membuat kesepakatan dengan Chelsea untuk meminjam dan untuk membeli, tapi dengan pintu keluar senilai 5 juta. Ini menurut gue juga hal yang oke, mungkin bisa jadi tanpa adanya kompensasi 5 juta ini, mungkin Chelsea tidak akan menyetujui untuk mendaratkan Jadon Sancho dengan pinjaman. Tapi di sisi lain menurut gue ya, dengan hanya 5 juta, ini bukan kesulitan yang besar menurut gue bagi Chelsea ketika mereka ingin menyudahi
proses dengan Jadon Sancho, di mana saat ini peluang tersebut besar. Dan kalau itu terjadi, sama seperti Casemiro, ini akan menjadi permasalahan bagi Manchester United. Menurut gua, untuk Jadon Sancho, dia masih berusia 25 tahun. Pemain ini harusnya masih lebih bisa berkembang lagi. Tapi lihat, apa yang terjadi saat ini. Tidak ada konsistensi. Pemain masih berusia 25 tahun. Dan menurut gua, kalau seandainya kesepakatan itu tidak bisa diraih, artinya dia kembali lagi ke Manchester United, gua nggak yakin Manchester United juga akan memberikan tempat ya di squad untuk Jadon Sancho. Dengan attitude-nya misalnya dan juga situasi teknisnya, gue pikir Manchester United akan lebih memilih untuk meminjamkan lagi Jadon Sancho dengan situasi mungkin yang jauh lebih lunak dengan apa yang disepakati dengan Chelsea. Maksud gue situasi peminjaman ya, biaya peminjaman, mungkin terkait dengan gaji, porsi klub yang meminjam dan Manchester United membayar gaji jadi Jadon Sancho, mungkin Manchester United akan menanggung lebih banyak. Karena ya Jadon Sancho juga akan pergi secara gratisan nanti di akhir musim depan. Ini bukan situasi yang mudah, tapi sekali lagi ini juga menunjukkan bagaimana manajemen dari Manchester United periode sebelumnya ini tidak bekerja dengan baik menurut gue. Dan semoga dan ini memberikan permasalahan bagi manajemen saat ini. Tapi sekali lagi semoga ini bisa dicarikan solusinya, karena saat ini yang gue lihat ini ada 2 potensi masalah besar untuk Manchester United ya, terutama di pergerakan nanti di bursa transfer musim panas. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.